Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Setiawan, tentunya di pelajaran PJOK. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mengikuti pelajaran saya dari awal hingga kini ya, apalagi yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir ya, hingga nggak ada tuh pertanyaan Pak token yang ada ini segala macem ya, apalagi yang sudah mengerjakan tugas dengan mandiri ya, dengan sebaik-baik mungkin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semuanya. Oke, selanjutnya ya, untuk biar nggak berlama-lama seperti biasa ya, siapin dulu. Oke sekalian, kalau belum ya seperti biasa disiapin dulu ya, di pause dulu video ini. Oke, mari kita lanjut. Ya, lanjutnya ya, kalau sudah coba dibuka halaman. Kemarin kan kita sudah membahas tentang senam ya, senam lantai dan senam irama. Coba sekarang kamu buka halaman 51 ya, yaitu adalah tentang renang. Oke, baik. Sebelum saya membacakan, kalian juga siapin dan baca juga ya, seperti biasanya, supaya apa yang saya omongin tersampaikan oleh kalian juga. Oke, kalian ikut membaca juga dalam hati ya. Baik, kita lanjut. Renang. Renang merupakan olahraga air yang menyenangkan. Selain menyehatkan badan, renang juga dapat melatih pernapasan dan keberanian. Ada 4 macam gaya dalam renang, yaitu gaya dada, gaya punggung, gaya bebas, dan gaya kupu-kupu. Pada pembelajaran kali ini akan belajar tentang renang gaya dada. Saat berenang, kalian juga harus menjaga keselamatan di kolam renang. Selain keselamatan di kolam renang, kalian juga harus menjaga keselamatan di jalan raya. Lalu bagaimana cara melakukannya? Ayo kita bahas bersama-sama. Ya, lanjut. Sebelum saya bahas, kita lanjut dulu ya. Aktivitas air. Beragam aktivitas permainan dan olahraga air berkembang saat ini, baik yang menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Aktivitas tersebut diantaranya kedua kali ya, diantaranya olahraga renang dan loncat indah. Renang haruslah dikuasai seseorang jika akan melakukan aktivitas dalam air yang lain. Tahukah kamu, renang dapat dibagi menjadi 4 gaya. Kayak tadi ya, keempat gaya dalam renang tersebut adalah renang gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Namun pada pembelajaran ini kalian akan belajar tentang gerak renang gaya dada. Ayo ikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh ya. Ya, jadi ya, di dalam renang itu ya, atau sebelum kamu tahu namanya olahraga air, sebaiknya kamu kenal dulu namanya renang. Oke, nah renang ini ada 4 macam gaya ya, yaitu yang pertama di sini ya, tertulis ada renang gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Ada 4 ya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah renang gaya dada. Oke, lanjut. Nah, di sini gerakan spesifik pernapasan renang gaya dada. Oh ya, sebelum saya lanjut, ini kayaknya udah saya bahas di kelas 7 ya, semester 1, semester 2, dan ini juga sudah dibahas di kelas 8 juga ya, semester 1 yang lalu, yang terakhir itu ya, renang gaya dada ya, kurang lebih gitu. Nah, ini kita ulang lagi. Nah, masalahnya pembelajaran kali ini adalah tentang caranya seperti apa ya. Nah, di sini pernapasan dilakukan ketika mulut berada di permukaan air setelah 1 kali gerakan tangan dan kaki atau 2 kali gerakan tangan dan kaki. Cara melatih gerakan pernapasan pada renang gaya dada dapat dilakukan dengan cara berikut ya. Yang A, aktivitas gerakan pernapasan, kedua tangan berpegangan pada pelampung ya. Jadi hitungannya ini yang buat pemula ya. Kalau pemula biasanya megang pelampung ya. Biasanya kamu lihat tuh di kolam renang bisa kayak ada papan-papan gitu ya, itu pelampung namanya ya, entah pelampung apapun itu. Nah, itu untuk awal-awal kamu pegangan ya, atau bisa kamu namanya pegangan tembok untuk awal-awal, supaya apa, melatih kaki kamu ya. Nah, ini sikap awal berdiri kolom dangkal ya, kalau bisa dangkal ya, jangan hitungannya ngelebihin dari leher ya, apalagi yang di atas kepala jangan, kalau bisa ya yang di bawah
dada lah, kalau bisa sedada ya, sedada bawah ya, jangan sedada gini yang ada ntar kamu ngap-ngapan. Kalau untuk yang pemula ya, kalau yang untuk yang bisa ya dilatih lagi, kurang lebih gitu. Lanjut ya. Kemudian meluruskan kedua kaki ke belakang hingga badan terapung di permukaan air. Yang C, pandangan lurus ke depan. Tahap kedua, pada saat kedua kaki ditarik mendekati pinggul, angkat leher guna mengambil napas. Yang B, lalu pada saat kedua kaki melakukan dorongan ke belakang, masukkan kepala ke dalam air dan buang napas dari mulut. Yang C, saat melakukan kegiatan tersebut fokuslah perhatian pada gerakan tangan. Jadi kalau yang sikap awalnya itu, yang pertama apa ya? Kamu kan di sini suruh pakai pelampung ya, atau pakai bisa ban juga. Nah kalau pakai pelampung atau ban juga, ini untuk para pemula ya. Ingat, yang penting kamu bisa ngapung dulu. Nah kalau udah bisa ngapung, baru deh kakinya ditarik. Ingat, ditariknya ke belakang. Ya ada nggak di sini contohnya? Nah ini dia, bisa dilihat ya gambar yang ini nih, kelihatan nggak? Ya di halaman 52. Nah ini, jadi kalau dalam renang gaya dada itu yang penting dadanya ada di permukaan, namanya juga renang gaya dada atau sebutannya itu renang gaya katak ya, renang gaya dada atau namanya renang gaya katak. Kenapa disebut renang gaya katak? Ya karena hitungannya, kenapa disebut dengan renang gaya katak? Karena renang itu mirip banget kayak katak ya, dengan kayak seekor katak. Kamu lihat aja katak tuh renangnya nyamping ya kan, tuh itu mendorong kakinya ya, kurang lebih kayak gitu. Nah dari kesimpulannya kalau misalkan saya jelaskan ya, dari kesimpulan penjabaran di buku ini, itu intinya dalam renang gaya dada atau gaya katak, dada kamu di permukaan ya, di permukaan air, oke, bukan di dalam. Oke, kurang lebih gitu. Nah intinya coba kamu perhatiin gambar yang ini, lihat tuh ya, yang sebelah sini. Nah dia itu selalu di air. Nah jadi pada proses renang ya, nah ini misalkan air ya, ini menurut kamu set. Nah masalahnya ketika ambil napas, pernapasan, kamu ambil pernapasan ketika ke atas. Misalkan ini air ya, misalkan ini air. Nah ini tangan ke depan, nah buangnya ke dalam ya. Gitu kurang lebih ya, dan kakinya ingat didorong. Tapi ingat, intinya dari renang gaya dada atau gaya katak ini itu adalah pernapasan. Ingat, serelaks ya pernapasan kamu diatur. Nah untuk para pemula ya, kalau bisa kamu ada yang dampingin, kurang lebih gitu ya. Kenapa ya? Takutnya terjadi sesuatu. Dan ingat satu hal, mau yang pemula, mau yang udah bisa atau yang pro ya, kamu wajib namanya lakuin pemanasan supaya apa? Tidak terjadi kram ya. Repot kalau udah terjadi kram, udah repot nih ya. Kalau kamu kram di air, aduh, yang ada kamu tenggelam, itu yang lebih bahaya. Makanya kalau bisa, mau badan kamu lagi seger kayak mau nggak seger atau kayak gimana ya, di permukaan air ya, ketika mau renang jangan langsung tenggelam ya. Yang ada kamu melakukan pemanasan. Udah gitu pengenaan air, kamu epek-epek dulu deh kaki kamu ya, atau kayak gimana gitu, baru ngelakuin pemanasan. Jangan hitungannya kamu baru datang misalkan ke kolam renang atau waterpark kayak langsung nyelam, jangan. Kamu harus melakukan namanya pemanasan dulu, jangan langsung biur. Nah, repot. Nah ya, takutnya terjadi sesuatu hal yang enggak, kamu kram, tenggelam, nggak ada yang tahu ya. Kamu kan yang ada trek-trek tadi dalam, kurang lebih gitu. Apalagi untuk para pemula, jangan terlalu ngambil resiko ngambil kolam renang atau waterpark yang lebih dari seleher ya, sedada lebih ya. Kenapa? Untuk pemula saya bilang gitu, jangan ya, repot nanti kamu takutnya kepleset di bawah. Kan kadang-kadang para pemula ini kakinya di bawah kan, kepleset, tenggelam, kelabakan kamu. Kalau bisa yang di bawah sedada, kalau bisa seperut ya. Jangan hitungannya malu jangan. Yang ada kamu daripada
terjadi yang tidak ya kalau bisa jangan ya. Tapi di dalam proses renang ini kalau bisa yang pemula ataupun yang belum bisa ya, belajarlah renang, jangan malu, jangan takut diledekin ya. Yang ada kamu malu adalah ketika ya kamu nggak bisa ya. Jangan malu kalau misalkan kamu lagi belajarlah sebisa mungkin. Oke, kurang lebih gitu untuk pembelajaran renang minggu ini. Baik, kayaknya cukup sekian ya. Minggu ini saya bahasnya nggak terlalu banyak. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.